balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang karena aku udah pakai topi pembalap, jadi aku mau balap karung. Manusia ini tidak pernah mendukung. Jadi kita mau ngomongin sebuah film balapan terbaru ya, yang tayang minggu ini di bioskop. Apalagi kalau bukan F1. Betul banget, udah tahu ini pasti film tentang balap, bukan tentang basket, bukan tentang bola gitu ya. Kita nonton F1 ini di IMAX ya. Yes, kemarin harus lah ya. Harus banget, karena BTW film ini tuh emang didesain khusus untuk IMAX ya. Makanya ada tulisan film for IMAX gitu. Ini bukan berarti dia di shot pakai kamera IMAX ya, tapi kalau film for IMAX itu artinya dia di shot pakai kamera yang udah disertifikasi IMAX gitu. Jadi pas tayang di bioskop IMAX itu maksimal. Kan tadi kamu nonton sampai atas bawah kan, full semua. Nah, itu adalah salah satu benefit syuting dengan kamera yang bersertifikasi IMAX. Anjay. Dan itu berpengaruh ke semuanya ya, suara warnanya. Jadi kalau kalian ada waktu untuk nonton ini dan ada IMAX di dekat kalian, mendingan nonton di IMAX. Iya. Wajib sih, serius, sebenar-benarnya film layar lebar. Lebar banget ya soalnya. Lebar banget asli. Jadi kalau kalian nonton di laptop tidak akan terasa ya. Ini harus nonton layar lebar ya. Dan seperti biasa kita nonton di IMAX 21. Ya. Dan kalau di 21 ada apa? Tentu saja ada cemilan-cemilan yang menemani kita semua. Aku ngemil sebuah makanan baru dari 21 Cafe ya. Nah, ini dia makanannya, yaitu sticks. Ini tuh mantep banget ini. Ini tuh kayak apa ya? Kayak kue. Kayak pretzel ya. Bisa gak sih nyebut gitu? Ya bener. Ini tuh kayak pretzel gitu lah ya. Mirip tapi lebih empuk gitu. Iya, karena dalamnya ini ada cheese-nya ya. Jadi kayak potong gitu sih. Benar-benar ada butiran-butirannya, butiran kacang sama ya cheese tadi dalamnya. Iya. Enak banget. Ini satunya 3 ya. Satunya 3. Satu gini 3 satu maksudnya. Cup. Ya, satu kan saya 3, tapi udah hilang. Makan Arya ini semua. Betul. Silakan cobain, itu menu baru ya, sticks. Minumnya tentu saja ada. Apa kamu? Ini lagi kekinian sekarang. Permacaan ya. Jadi aku pesannya ice mango matcha. Asik. Ini kombinasi dengan mango. Aku matcha oat latte. Oke, ini matcha oat latte ya. Ini hijau semua nih. Berarti matcha. Sekarang minuman kalau hijau semua matcha gak sih? Oh gitu. Oke, baik. Enak nih, gak bohong. Cobain aja please. Sekali aja cobain ya, sambil nonton F1 tentunya. Ya, soalnya kan lama nanti nontonnya. Yes, filmnya 2,5 jam BTW ya ini. Tapi gak kerasa sih, kacau banget sih. Iya sih. Filmnya lama tapi gak ada sedetik pun reginya. Gak ada nguap gitu. The best. Dan film ini direct sama Joseph Kosinski ya, yang sebelumnya bikin Top Gun Maverick. Dan mungkin kalian inget dia juga pernah bikin film yang oke banget, science fiction, judulnya Oblivion. Dan BTW ini film original Apple ya. Sebelum mulai juga ada tulisannya kan? Yes, Apple betul. TV, ada lambang biasa lah ya kalau ngeri ya Apple. Ngeri. Apple itu gawat kalau bikin film series itu, jor-jorannya gila-gilaan gitu ya. Dan tentu saja dibintangi sama Brad Pitt ya. Wow. Yang sudah tua tapi makin menjadi. Iya ya, makin karismatik dia tuh ya. Iya benar. Dia umurnya tuh nggak jauh dari Tom Cruise sebenarnya. Iya. Mendekati dia lah. Apa tuan Tom Cruise dikit ya, lupa aku. Pokoknya nggak jauh-jauh. Dan di sini ada Javier Bardem juga, atau gitu Sigur. kan. Ya betul. Jadi menarik gitu ya. Tapi highlightnya sih emang si Brad Pitt ya. Iyalah, jelas ya. Yang berperan sebagai Sonny. namanya adalah Sonny Hayes ya. Jadi ceritanya dia itu adalah seorang mantan pembalap F1 ya. Yang udah nggak balapan di F1 lagi, tapi memilih untuk balapan di tempat mana-mana, apapun itulah pokoknya. Yang penting balapan, yang penting gue naik mobil balapan. Karena dulu pas dia balapan di F1 ada insiden gitulah ya, yang bikin dia udah nggak balapan lagi di sana gitu. Sampai suatu hari dia dipanggil sama temennya yang dulu satu tim di F1, Ruben, untuk bantuin tim dia gitu ya. Karena si Ruben sekarang udah punya tim balap gitu di F1, namanya Apex GP. Dan tawarannya menggiurkan. Asik. Apakah soal uang kan ditanya? Berapa bayarannya? Ini bukan soal uang. Soal apa anjir? Aku tuh nanya. Apa terakhir ya?
Jadi Nomor apa anjir terakhir, kalau bukan duit iya. So filosofis ya. Iya, tapi emang dikasih lihat kan yang di awal tuh dia tuh kayak cuma dibayar 5.000 ya. Iya benar. Padahal dia yang naikin dari nomor berapa tuh, terus dia bangun tidur sampai nomor 1 cuma dibayar 5.000. Jadi ya udah, si Sony ini akhirnya gabung sama timnya Ruben. Tapi di tim Ruben juga udah ada pembalap muda ya yang sedang naik daun. Namanya adalah Joshua JP JP, benar banget. Yang sedang berapi-api lah ya. Betul. Masih muda. Senior ketemu junior gitu ya. Iya. Tapi harus bekerja sama gitu. Gimana caranya biar timnya si Ruben ini tidak diskualifikasi atau apa ya? Timnya Ruben ini harus dapat poin lah pokoknya gitu. Iya. Soalnya kalau ini kesempatan kayak terakhir gitu loh. Kalau misalnya nggak dijual katanya ya. Iya, udah nggak ada yang investor, nggak mau lah masa kalah mulu gitu kan. Betul. Jadi dia harus menang. Betul. Dari situ tuh aku sadar gitu ya, ini olahraga yang mahal. Iya, ampun deh. Bener gak? Kamu tuh harus bikin mobilnya satu ya. Beneran bikin. Ya, lo harus beneran bikin mobilnya. Itu kan pasti butuh engineer, butuh apapun gitu yang expert gitu ya. Krunya harus banyak banget, gila kan. Terus belum lagi kayak dia kan punya kayak apa sih? Dia harus bobo di situ, ada tempat latihan, ada simulatornya gitu-gitu kayak harus lengkap gitu loh. Iya, gila. Jadi kayak wow. Ini olahraga termahal ya. Aku tuh sebenarnya nggak pernah ngikutin banget F1 gitu ya. Tahu doang gitu. Cuman lewat nonton film itu sedikit jadi ada wawasan sih sebenarnya, menarik sih. Yang aku tahu dari F1 cuman Schumacher doang. Disebut dan tahu itu dong. Aku Schumacher sama Senna. Aku tahu Senna ada filmnya soalnya pernah. Itu yang menarik sih kata aku. Dari film ini tuh aku jadi tahu dikit-dikit soal F1 dan balapan itu kayak gimana gitu ya. Karena dulu aku pikir F1 itu yang penting lu paling cepet aja gitu. Terus paling depan. Iya. Sesimpel itu gitu ya. Iya, aku pikir juga begitu. Ya, kayak gitu. Tapi latihan itu meskipun aku benar-benar buta banget gitu ya. Kita benar-benar awam gitu soal F1, tapi seiring film berjalan tuh kita jadi paham. Jadi kayak aduh, gue nggak pernah nonton F1 nih, gue ngerti nggak nonton film ini? Ya ngerti-ngerti aja sih ya kalau kita ya. Jadi nggak dibikin ribet gitu loh, dibikin simpel aja. Walaupun kita bukan penonton F1, tetap ikut deg-degan, tetap ikut seru, thrilling juga gitu. Jadi kaget sih kayak kayak gini ya gitu. Aku baru tahu kalau misalnya F1 itu harus tim, itu baru tahu banget gitu. Bener. Pikiran tuh kayak cuman ya udah lo balapan atas nama diri lo sendiri aja gitu. Jadi tuh enggak, jadi kayak harus ini, jadi lo bisa temennya bantuin nahan lawan kayak gitu tuh ada gitu. Even dari awal pun udah menegangkan kan ya. Dari pengenalan karakter si Hayes ini kan, sopir di Daytona. Sopir, iyalah ininya sopir kan. Dia soalnya nyopirin mobil kan buat menangnya. Driver bahasa Indonesianya emang jadi gak enak ya. Tapi dari situ pun udah diliatin gitu, tegang banget kan, gila. Balapan mobil Daytona yang berapa ratus lap ya, itu gak tahu aku kan. Pokoknya dia 24 jam kan intinya. Terus dia bangun gitu, gantian drivernya, terus balapan. Itu udah kayak gokil kata aku. Kamu kalau mau kayak Brad Pitt tuh bangun tidur harus pull up. Iyalah, langsung. Bukan nyari donat nih, kalau dia tuh nyari makan gitu. Harus pull up dulu, plank dulu, baru kamu bisa kayak gitu. Dia kayak gitu juga di film doang ya. Dan aku suka gimana di sini Joseph Kosinski benar-benar fokus gitu ya, gimana cara ngasih pengalaman yang imersif, asik. Bahasanya imersif ya, karena banyak kamera dipasang di mobilnya kan. Iya. Jadi kayak lu beneran di situ gitu. Ya sama sih kayak Top Gun Maverick juga gitu, dipasang di pesawatnya gitu. Jadi kayak kita beneran bareng gitu sama orang yang mengendarai kendaraan itu. Iya. Itu seru sih gitu. Iya, terus inilah ya, maksudnya gambarnya itu kan bagus ya, apalagi di IMAX gitu kan. Dan sinematografinya tuh mantep banget. Soalnya gini loh, ini kan balapannya itu F1 yang 300 km per jam. Kalau nggak bener, kalau nggak bener ngambilnya nonton apaan gitu, kayak gini-gini doang nih. Gitu ya kan. Jadi kita tuh di sini tetap enak gitu nonton, yang nggak bingung. Dia pakai kayak baju mereka putih, jadi kayak benar. Ketahuan nih kalau dari depan banyak mobil, ini yang dia gitu. Jadi kayak milih-milih gitunya tuh enak gitu. Betul. Jadi nggak ngebingungin. Atau mobil dia kan hitam emas, ada goldnya gitu. Yang lainnya walaupun hitam gitu lah. Jadi kayak pemilihan warnanya, terus gambarnya gitu nggak bikin bingung gitu. Kebayang nggak kalau nggak bener? Nonton apa sih kita gitu? Gini-gini doang. Aku tahu justru mobil mereka itu sponsornya Expensify, terus UWC. Ya kan? UWC itu jam loh BTW. Terus pas aku cari tahu itu ternyata jamnya punya Irwan Musri tuh. Oh iya. Suaminya Maya. Atau dia yang memasarkan itu, soalnya aku lihat ada. Oke. Ngeri. Aku taunya dia cuma Rolex doang, karena kan pas mau mulai ininya Rolex gitu. Itu kan ada IWC. Terus gak sengaja aku lihat di IG feed
Yoron Musli lagi berfoto di depan mobil F1 yang dipakai film ini. Oh iya, karena mumpung ada filmnya juga kali ya. Mungkin dia ikut juga ini kali nonton. Dia kan juga bukan di satu tempat gitu. Dia tuh kayak keliling-keliling dunia gitu kan. Itu juga seru sih, walaupun yang di highlight cuman beberapa ya. Cuman tetap seru sih, kayak di Vegas, ada Jepang sekilas kayak gitu kan. Terus waktu di ending tuh di mana? Abu Dhabi kayak gitu. Itu seru sih. Kan beberapa footage juga diambil pas F1 beneran ya katanya. Jadi pantes ya. Kelihatan nyatu lah, pinter banget gitu. Ya pasti aku yakin sih syutingnya mah dipisah gitu ya. Cuman beberapa footage yang diambil pas F1-nya juga secara teknis itu ya sinematik gitu. Jadi kelihatan kayak ngeblend sama filmnya gitu. Itu juga oke sih. Aktornya lah ya udah jelas. Kalau Brad Pitt mah aduh udah deh. Itu mah udah flawless banget kan. Tapi yang lain-lainnya juga gitu, walaupun sedikit, walaupun nggak sebanyak Brad Pitt, tapi tetap mencuri perhatian gitu loh. Kayak si JP juga digambarin tuh dia tuh rookie, masih muda. Jadi beda motivasi gitu loh. Kalau si Sony kan kayak lebih leader, lebih mateng. Kalau si JP kan kayak masih berapi-api, masih apa yang lo cari dari sini, duit, famous gitu. Pas ditanya tuh, bapak lo meninggal kapan, umur 13. Mungkin Brad Pitt dulu kayak gitu juga kali ya tingkahnya ya. Kayak masih mencari-cari gitu di umur segitu. Ngaca dia. Iya, tapi pas udah gede ya itu balik lagi kematangannya itu kelihatan gitu di sini. Aku suka musiknya. Wah, betul. Dari pertama mulai itu mantap sih. Aduh, mantep banget sih. Hans Zimmer BTW guys, yang si scoringnya sih. Kerasa banget Hans Zimmer tuh nggak tahu kenapa ada gitu part-partnya yang kayak mendayu-dayu terus kayak menyemangati. Iya, dapat banget. Hans Zimmer banget. Pasti tau lah kalian kalau nonton nanti. Ini tuh Hans Zimmer banget gitu. Pas awal kan dia kan kayak lagi balapan gitu, lagunya tuh mantep banget gitu kan. Terus ntar tiba-tiba ada momen hening yang waktu di Monza gitu kayak. Itu bagus. Pokoknya scoringnya, musiknya sih itu pasti kita bergerak-gerak sih denger musiknya sih. As you expected aja lah nonton ini mah pasti fun gitu. Kemarin aja pas aku nonton banyak banget yang pakai baju balap. Asli. Oh gitu, baik pembalap yang nonton. Bukan baju balap, apa ya, kayak kaos tapi tahu nggak yang banyak sponsor. Oh ya, kayak baju tim mereka. Iya, kayak baju tim gitu. Kayak gitu banyak yang kemarin ada yang ada tulisan-tulisan gitu. Mercedes apa gitu-gitu. Wih gila kata aku. Iya. Anak pembalap semua nih di sini. Kamu doang yang balap karung ya. Aku udah pakai topi. Aku juga suka sih ceritanya dibikinnya tuh kayak awalnya kan kita tahu kalau si Sony itu kan sangat jago gitu ya. Terus dia masuk ke tempat lain tuh nggak langsung jago gitu. Jadi dia harus adaptasi dulu dengan mobil yang gimana dulu, dan kedua kalinya juga tetap nggak langsung bisa. Maksud aku jadi nggak dibikin kayak wah pastilah lu anak muda tengil JP terus lu kalah lah, nggak gitu. Jadi kayak dibikin ya udah dia nggak segampang itu juga ternyata. Walaupun dia dengan pengalaman yang lama dan banyak gitu, kayak terus aja ada konflik, adalah ininya, terus dia pala batu lah dikasih tahu kok nggak nurut kayak gitu-gitunya. Nggak instan gitu kan. Iya, jadi ada tahapannya. Bahkan di ending pun dibikin konflik lagi. Kalau dia kumat dong matanya. Jadi aku tuh sebagai penonton deg-degan, aduh janganlah gitu. Udah kayak gitu. Jadi nyeritainnya tuh seru, walaupun akhirnya udah alhamdulillahnya gitu ya kan. Cuman aku takutnya tuh kayak Ford Ferrari gitu loh dulu. Itu kan tidak diduga kan, tiba-tiba jeder gitu, kaget dong. Nah aku tuh takut seperti itu gitu. Jadi pas dia udah aduh. Nah, ya betul. Nah kalau ngomongin cerita justru aku lebih suka Ford Ferrari ya. Aku ngerasa Ford Ferrari lebih dinamis aja gitu, karena ya itu karakternya kuat banget gitu. Kalau di sini kan emang mostly ya kita sebenarnya lihat si Sonny Hayes aja gitu kan. Pergolakan dia kayak gimana, dan ceritanya juga menurut aku ke akhir-akhir ya Hollywood banget lah gitu. Kayak si Sonny Hayes nanti suka sama si ceweknya yang dia Titanic ya, terus kayak gitu-gitu mah film jadi Bruckheimer banget lah gitu. Tapi ya udah sih, ganggu banget sih nggak ada ya kalau buat aku. Cuman Luca Cortez sih. Kenapa? Kan ada tuh satu lagi cadangan. Itu kayak bengong-bengong gitu loh. Aku nggak nyangka kalau dia responnya begitu di film ini. Kalau dia aktor, kenapa dia ekspresinya seperti itu? Kayak bukan kayak orang ditarik gitu ya lo jadi Luca Cortez gitu. Jadi kayak iya kita ada cadangan nih karena JP-nya lagi sakit. Pembalap ketiga tuh orangnya Luca Cortez, terus dia kayak awkward gitu kayak gitu kayak kenapa gitu, aku bingung. Sepanjang film tuh kan balapan di banyak tempat berbeda gitu ya. Aku ngerasa kayak sebenarnya film ini tuh ya gitu, saking fokusnya ke Sonny Hayes, aku ngeliat kayak tim mereka ini tuh kayak di situ aja gitu, terisolasi, padahal di luar itu banyak tim lain gitu. Aku nggak ngelihat ada interaksi
sama tim lain itu kayak iya. Ini sebenarnya mereka kayak sibuk sendiri. Pengennya sih aku kayak ada sama tim apa gitu, ada ininya lah, ada banter atau apa. Kalau di sini kan kayak ya udah. Iya sih. Mereka aja berdua gitu. Yang sibuk ini mah konflik internal semuanya. Ya kan? Aku nggak tahu sih buat orang yang suka nonton F1 banget gitu. Mungkin nonton ini katanya aku baca-baca filmnya terlalu lebay, nggak mungkin gitu. Beberapa part ya kayak yang si Sonny Hayes ngelambat-lambatin sengaja sengaja bikin nabrak biar nanti disapu dulu jalannya ya kan. Terus diulangin lagi katanya. Kalau aku baca sih itu sebenarnya kalau di balapan asli itu udah pasti di ban. Ya udah nggak boleh, tapi di sini kayak masih bisa. Nah, tapi itulah serunya film kali ya. Kalau nggak digituin kayaknya kayak kurang gimana? Oh itu strategi ya. Kita jadi tahu gitu ada strateginya. Iya. Gimana caranya biar tim lu menang gitu. Lu harus gimana? Lu harus nahan atau buat keributan. Iya. Kayak gitu-gitunya. Yang memorable apalagi ya? Banyak sih. Tapi apa menurut momen kamu? yang waktu Monza lah. Iya. Yang terjadi sama JP kan emang dia kan di situ kan disuruh tahan dulu kan. Betul, tapi ternyata dia ya itulah langsung, karena muda berapi-api dia merasa dia bisa, ternyata enggak. Dan di situ kan dia kecelakaan dan ibunya marah kan. Semua orang tahu kalau sebenarnya si Sonny tuh nggak nyuruh dia nyalip, suruh tahan gitu. Cuman nggak ada. Iya, cuman ya udah pas dimarahin ibunya atau pas wartawan semua menyalahkan si Sonny, semuanya diem aja. Terus Sonny-nya juga ya udahlah gitu. Jadi kayak sama ibunya juga enggak, padahal gue udah gitu kan, harusnya kan pasti gue ini mah gimana. Jadi ya udah dia kayak kalem aja. Itu di situ sih aku ngelihat kayak oh ya udah dia tuh ternyata mau apa ya namanya ngalah gitu. Yang seru adalah momen kartu. Oh iya. Yang mereka kan janjian bertiga di situ kan jadi bonding. Oh bonding loh kata manajernya. Karena sebelumnya gontok-gontokan. Nah di situ juga seru sih, dan ya kembali lagi si Sonny ngalah lagi di situ kan. Padahal sebenarnya dia menang jauh gitu. Main poker, tapi dia nggak mau nunjukin itu gitu. Dia pengen supaya si JP-nya ya udah biarin aja dia kayak gitu. Pas lihat ya 5 terus dia nggak mau balik. Dia udah gue menang gitu udah cabut, ternyata dia lebih gede sebenarnya gitu. Cuman dia santai. Sony kan mengalah untuk bonding dengan yang lain. Itu dia strategi pembalap G2. Pembalap karung ya. Semua momen balapan sih bagi aku oke sih di sini gitu. Bahkan yang terakhir di Abu Dhabi juga oke banget ya itu. Pas momen terakhir yang hening sih. Yang dia udah gak ada siapa-siapa lagi nih, gue yang di depan. Terbang. Itu bagus tuh, maksudnya POV-nya berubah kan, jadi kayak lu main game balap, bener-bener kayak kita lagi di setir. Pokoknya nonton dah ini langsung. Mumpung tayang, terutama kalau di dekat kalian ada bioskop IMAX. Serius lu nonton ini karena beneran film for IMAX ya, bukan IMAX yang abal-abal. Bukan abal-abal sih, aku bilangnya. Kayak ada banyak film sekarang yang tetap diputar di IMAX tapi sebenarnya bukan untuk bioskop IMAX gitu. Jadi tidak maksimal. Nah kalau ini mah emang bener dimaksimalin buat bioskop IMAX. Pasti nggak akan rugi lu nonton ini di IMAX. Beneran terasa sekali. Kalau kita kasih skor berapa nih untuk F1 The Movie? Aku sih suka ya, sebagai yang bukan penonton F1, bukan penonton balap-balapan, tapi aku tetap sangat menikmati ini. 8 Swan per 10. Kalau aku 7,5 lah per 10. Seru, menarik, meskipun bagi aku ceritanya nothing spesial ya, tapi tetap secara treatment, secara directing ini oke banget gitu. Dan ya itu secara teknis ini adalah film sebenar-benarnya film layar lebar. Jadi nonton di layar lebar ya. Sikat saja langsung F1. Kalau kalian udah nonton, komen menurut kalian gimana filmnya. Kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di scorefilm.com untuk F1. Yes. Oke, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snackgrip. Kalian juga bisa join membership Snackgrip. Kalian juga bisa beli merchandise Snackgrip. Ada linknya di bawah ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Ayo pull up dulu.